Sejak kepergian Zaki ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKI, rumah yang biasanya ramai oleh canda tawanya kini terasa begitu lengang. Malam-malam yang dulu hangat dengan obrolan ringan seputar pekerjaan dan rencana masa depan, kini hanya diisi suara jangkrik dan detak jam dinding yang monoton. Winda sering duduk di ruang tamu sendirian, menatap layar ponsel, menunggu pesan masuk dari Zaki. Kadang ia tersenyum kecil saat melihat notifikasi, namun lebih sering ia hanya menarik napas panjang karena pesan yang ditunggu tak kunjung datang. Ada kalanya pesan baru masuk setelah seminggu, isinya pun hanya singkat. Aku baik-baik aja. Jaga diri ya, Win. Jawaban sederhana itu sudah cukup membuat Winda sedikit lega, meski rasa rindunya tak pernah benar-benar terobati. Hari-hari Winda terasa berjalan lambat. Ia mengurus rumah seorang diri, mulai dari mencuci, memasak, hingga merapikan halaman. Namun tetap saja ada perasaan kosong yang sulit ia lawan. Malam menjadi waktu yang paling berat, karena disitulah rasa sepi datang menghantam. Ia sering terbangun di tengah malam, meraih bantal, dan memeyuknya erat seolah bantal itu bisa menggantikan kehangatan suaminya. Kadang, air matanya jatuh begitu saja tanpa ia sadari. Hidup seperti ini terasa berat, tapi Winda berusaha kuat demi Zaki yang sedang berjuang di negeri orang. Sementara itu, tak jauh dari rumah Winda, tinggal seorang pria paruh baya bernama Pak Raharjo. Ia adalah seorang duda sejak 3 tahun lalu. Istrinya Bu Ratna meninggal karena sakit. Kepergian sang istri meninggalkan lubang kesepian yang dalam. Meski usianya sudah menginjak kepala 5, penampilannya masih cukup terawat. Rambutnya memang memutih, tapi kulitnya masih segar dan tubuhnya tegap. Tatapan matanya tenang, membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Banyak tetangga yang masih sering memuji. Pak Raharjo itu meski sudah tua tetap kelihatan berwibawa. Namun, di balik senyum ramahnya, ada hati yang sering terasa kosong setiap malam ketika ia duduk sendiri di beranda rumah, ditemani secangkir kopi pahit. Kehidupan Pak Raharjo dan Winda akhirnya bersinggungan ketika Zaki berbicara lewat telepon. Malam itu suara Zaki terdengar agak serak karena kelelahan bekerja. Win, aku kepikiran sesuatu. Aku khawatir kamu sendirian di rumah. Gimana kalau ayah tinggal sama kamu? Biar ada yang nemenin, jagain kamu juga. Winda terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih. Aku juga kepikiran begitu, Mas. Biar nggak sepi. Lagian aku bisa sekalian merawat ayah, kan memang tanggung jawab kita juga. Hening beberapa detik, lalu Zaki menjawab dengan nada lega. Iya, Win. Tolong jagain ayah ya. Anggap aja ayah sendiri. Aku jadi lebih tenang di sini. Keesokan harinya, keputusan itu benar-benar diwujudkan. Pak Raharjo membawa beberapa koper berisi pakaian dan barang pribadi, lalu pindah ke rumah Zaki. Awalnya, suasana sedikit canggung. Winda merasa agak kikuk tinggal serumah dengan mertuanya, apalagi hanya berdua. Sedangkan Pak Raharjo pun sempat bingung, harus menempatkan dirinya sebagai apa? Ayah, sahabat, atau sekadar penghuni rumah sementara. Namun perlahan rasa canggung itu terkikis. Mereka mulai menemukan ritme hidup baru. Winda mengurus pekerjaan rumah, sementara Pak Raharjo memilih menghabiskan waktu di kebun belakang rumah yang luas. Setiap sore ia terlihat sibuk membersihkan rumput, memberi pupuk, atau sekadar duduk mengamati pepohonan buah yang sudah lama ditanam Zaki bersama dirinya dulu. Suatu sore, saat Winda membawa cucian kering dari jemuran, ia melihat Pak Raharjo jongkok di antara rumpun cabai yang tumbuh subur di kebun belakang. Tangan tuanya cekatan mencabuti rumput, sambil sesekali menyeka keringat dengan handuk kecil yang melingkar di lehernya. Winda tersenyum melihat semangat itu. Ia pun mendekat sambil berkata pelan, "Ya, aku bantuin ya. Kebetulan pekerjaan rumah udah kelar." Pak Raharjo menoleh, wajahnya tersenyum ramah. "Boleh, Nak. Kalau bareng-bareng kan lebih cepat selesai." Winda jongkok di sampingnya, ikut memberi pupuk pada tanaman terong yang batangnya mulai kokoh dan buahnya memanjang. Ia menatap terong itu dengan ekspresi kagum. "Wah, Ayah, terongnya udah mulai besar dan panjang juga ya. Kok bisa subur gini sih? Pakai pupuk apa ya?" tanyanya polos. Mendengar itu Pak Raharjo tertawa kecil. Matanya menyipit karena sinar matahari sore.
Hehehehehe, itu rahasia kecil ayah. Yang penting dirawat dengan sabar, disiram cukup, kasih pupuk secukupnya. Nanti dia tumbuh sendiri dengan baik. Sama kayak manusia, kalau dirawat dengan kasih sayang, pasti sehat. Jawaban itu membuat Winda terdiam sejenak. Ada rasa hangat di hatinya. Ia lalu tersenyum sambil berkata, "Kalau gitu aku juga harus belajar lebih banyak sama ayah. Soalnya kalau aku nanam sendiri pasti cepet layu, hehehehe." Pak Raharjo menepuk pelan bahunya. "Santai aja nak, semua bisa dipelajari kok. Yang penting ada niat." Beberapa hari kemudian, saat panen pertama, hasilnya cukup banyak. Tomat merah merona, cabai berwarna menyala, dan terong yang besar membuat Winda senang bukan main. Ia membawa hasil panen itu ke dapur, lalu berkata pada Pak Raharjo yang sedang duduk di kursi bambu belakang rumah, "Yah, sayang banget kalau ini cuma dimasak buat kita berdua. Gimana kalau kita bikin warung sayur aja di depan rumah? Pasti banyak tetangga yang seneng, soalnya di sekitar sini belum ada warung sayuran." Pak Raharjo menatap Winda beberapa saat, seakan sedang menimbang serius. Lalu ia mengangguk pelan sambil tersenyum. "Ide bagus itu, Win. Lumayan bisa nambah kesibukan, biar kita nggak gampang bosan. Nanti ayah bikinin warung kecil dari papan kayu. Kalau sayur dari kebun habis, biar ayah aja yang ke pasar buat belanja tambahan." Winda bertepuk tangan kecil. Ekspresi wajahnya cerah. "Wah, bener banget ya. Aku juga jadi ada kegiatan, nggak cuma beres-beres rumah doang." Tak butuh waktu lama, warung kecil itu pun berdiri sederhana di depan rumah. Atapnya dari seng, dengan rak kayu bertingkat yang dipenuhi sayur segar. Winda menata tomat dan cabai dengan rapi. Sementara Pak Raharjo sibuk memotong papan tambahan untuk menaruh daun-daunan. Hari pertama buka, warung mereka langsung diserbu tetangga. Seorang ibu-ibu berkata, "Wah, pas banget ada warung sayur deket sini. Nggak usah jauh-jauh ke pasar lagi." Winda tersenyum ramah, sementara Pak Raharjo melayani dengan sabar. Hasil jualan hari itu lumayan. Winda menghitung uang sambil tersenyum. "Alhamdulillah ya, ternyata ramai juga ya." Namun kebersamaan yang tercipta bukan hanya soal warung. Malam harinya, rasa lelah mulai terasa di tubuh Winda. Setelah mencuci piring dan membereskan dapur, ia masuk ke kamarnya. Punggungnya terasa kaku, kepala sedikit pening. Ia lalu mengambil alat pijat elektrik yang baru dibelinya online. Sambil menyalakan YouTube di ponsel, ia mengikuti tutorial cara penggunaannya. Suara tawa kecil dan gumaman lega keluar dari mulutnya tanpa sadar. "Aduh, enak banget, akhirnya badan enteng juga." Di ruang tamu, Pak Raharjo yang baru saja menutup pintu depan, mendengar suara itu samar-samar dari kamar Winda. Ia terdiam, langkahnya tertahan. Suara itu terdengar mirip dengan suara almarhum istrinya, ketika sedang merasa lega setelah dipijat dulu. Dadanya mendadak sesak, pikirannya kacau. Kenapa suaranya mirip sekali, seperti orang habis berlari jauh aja? Apa aku terlalu kangen sama almarhumah? Batinnya. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap lantai kosong, sambil mencoba mengusir bayangan masa lalu yang tiba-tiba hadir begitu nyata. Beberapa menit kemudian, Winda keluar kamar untuk mengambil segelas air minum di dapur. Melihat itu, Pak Raharjo langsung menyapanya. "Nak, tadi ayah dengar suara dari kamar kamu. Kamu lagi ngapain sih? Kok kayaknya asyik banget?" Winda langsung terkejut. Wajahnya memerah menahan malu. Ia menggenggam gelas erat-erat, lalu tersenyum kikuk. Itu ya, aku tadi nyobain alat pijat. Soalnya badan pegel semua. Aku lihat tutorial di YouTube biar ngerti cara pakainya. Ternyata enak banget, malah bikin ketagihan." Winda menunduk malu, pipinya sedikit memerah. Ia mengangkat gelas yang baru diambilnya dari dapur, meneguk pelan air putih agar bisa mengalihkan rasa kikuk. "Hehehe, iya ya, maaf kalau kedengaran sampai luar. Suaranya jadi aneh ya. Padahal aku cuma coba alat pijat loh. Badan aku belakangan ini gampang pegel. Tadi aku lihat tutorialnya di YouTube biar nggak salah cara pakai." Pak Raharjo pun tersenyum, namun entah apa di dalam pikirannya. Tatapan matanya bercampur antara penasaran dan heran. "Oh gitu toh. Ya wajar aja kalau suaranya bikin ayah kaget. Soalnya mirip banget sama almarhumah ibu mertuamu."
Jadi ayah kayak keinget masa lalu. Alat pijatnya kayak apa sih? Bisa ayah lihat nggak? Tanyanya dengan nada ingin tahu. Winda awalnya ragu, tapi kemudian ia berbalik ke kamar, lalu kembali dengan sebuah kotak kecil berisi alat pijat elektrik. Ia meletakkannya di meja ruang tamu. Ini ya, bentuknya agak aneh sih, tapi katanya sih efektif buat ngilangin pegel. Aku beli online kemarin, lumayan murah, tapi kualitasnya oke. Saat melihat bentuk alat itu, Pak Raharjo tertawa kecil sambil menggeleng-gelengkan kepala. Loh, ini kok malah mirip dengan apa yang kita jual, Nak? Bentuknya seperti terong ya? Pantesan tadi kamu bilang jadi enak banget, hahaha. Ini tombolnya yang mana? Oh, ini on-off-nya ya. Ia menekan tombol dengan penasaran, lalu alat itu bergetar halus. Suaranya mendengung ringan, membuat Winda semakin salah tingkah. Iya, itu tombolnya. Tapi, kalau untuk laki-laki biasanya bentuknya beda. Ini model khusus perempuan. Aku juga awalnya bingung, jadi makanya harus nonton YouTube dulu biar nggak salah pakai. Kalau ayah mau, nanti aku pesenin versi pria deh. Di online shop juga banyak. Winda menjelaskan dengan nada hati-hati. Pak Raharjo menatap layar ponsel Winda yang masih terbuka di aplikasi YouTube. Video tutorial tentang penggunaan alat pijat dan senam peregangan sedang terjeda. Nah, ini videonya. Gerakannya gini ya. Kalau menurut ayah, gerakan kayak gini tuh lebih enak dilakukan berdua. Soalnya ada beberapa step yang butuh pasangan biar seimbang. Ucapannya terdengar datar, tapi sorot matanya serius. Winda mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Iya sih ya, aku juga kepikiran gitu. Tapi kan aku sendirian. Jadi agak sulit kalau harus ikutin semua stepnya. Apalagi ada bagian yang memang butuh partner. Ia menatap layar ponsel, lalu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Pak Raharjo menghela napas pelan, lalu berkata, "Ya udah, kalau gitu gimana kalau kita coba bareng-bareng aja, anggap aja senam sehat. Lagian nggak ada salahnya kan, biar badan ayah juga lebih bugar." Winda sempat terdiam. Matanya menatap wajah Pak Raharjo dengan ragu. Ada sedikit rasa canggung, karena bagaimanapun ini ayah mertuanya. Namun melihat keseriusan di wajahnya, Winda akhirnya mengangguk. Baiklah ya, kita coba aja. Tapi jangan diketawain ya kalau aku gerakannya aneh. Hehehehe. Mereka pun duduk bersebelahan di ruang tamu, lalu menyalakan ulang video tutorial. Gerakan pertama sederhana, meregangkan tangan ke atas, lalu menurunkannya perlahan sambil mengatur napas. Winda mengikuti dengan serius, sedangkan Pak Raharjo sempat kikuk di awal. Aduh, ayah udah lama nggak olahraga. Kaku semua badan, hahaha. Winda tertawa mendengar keluhannya. Santai aja ya, ini kan buat pemula. Nggak usah terlalu dipaksain. Yang penting ikut alurnya. Mereka melanjutkan ke gerakan berikutnya, yang mengharuskan saling menekan tangan untuk keseimbangan. Pak Raharjo menatap Winda sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Nah, coba pegang tangan ayah, tekan pelan-pelan. Rasain ritmenya. Winda menempelkan telapak tangannya ke telapak tangan Pak Raharjo. Ada rasa aneh, tapi juga hangat. Mereka menekan perlahan sesuai instruksi di video. Saat gerakan berhasil dilakukan, Winda tertawa lega. Hahaha, ternyata bisa juga ya. Kalau sendiri tadi aku hampir jatuh loh. Pak Raharjo ikut tertawa. Makanya ayah bilang, gerakan kayak gini lebih enak kalau ada temennya. Badan jadi lebih seimbang. Setelah beberapa menit, mereka mulai terbiasa dengan alur gerakan senam tersebut. Keringat bercucuran, tapi wajah keduanya tampak segar. Wah, ternyata seru juga ya, badan jadi enteng. Rasanya lebih enak daripada cuma pakai alat doang, kata Winda sambil mengusap peluh di dahinya. Pak Raharjo mengangguk sambil tersenyum. Iya, ayah juga merasa beda. Udah lama banget nggak gerak kayak gini, jadi kayak muda lagi. Mereka berdua tertawa kecil, suasana malam itu berubah hangat. Meski dalam hati masing-masing tersimpan rasa canggung, mereka berusaha menganggap semua ini hanya bagian dari menjaga kesehatan. Setelah hampir setengah jam mengikuti gerakan demi gerakan dari video YouTube, tubuh Winda dan Pak Raharjo benar-benar terasa berbeda. Nafas mereka sedikit tak beraturan, tapi wajah keduanya justru terlihat segar. Ruang tamu yang tadi hening kini dipenuhi tawa kecil, sesekali diiringi komentar spontan. Wah, ternyata seru juga ya. Badan jadi enteng,
Kayak abis dipijetin sama orang profesional, ujar Winda sambil meraih handuk kecil di meja untuk mengusap keringat di lehernya. Pak Raharjo mengangguk, wajahnya ikut berseri. Iya, ayah juga kaget. Badan yang tadinya pegel malah jadi ringan. Udah lama ayah nggak olahraga, jadi berasa muda lagi. Ia kemudian menyandarkan tubuhnya di kursi bambu, mengatur napas dengan tenang. Winda duduk di sampingnya, meneguk air putih dari gelas. Ada jeda hening beberapa detik, tapi hening itu terasa hangat, bukan canggung. Ternyata lebih enak bareng-bareng ya. Kalau tadi aku sendirian, pasti udah berhenti di tengah jalan karena bosan, kata Winda sambil tertawa kecil. Matanya menatap layar ponsel yang kini sudah berhenti memutar video. Pak Raharjo tersenyum, lalu menoleh ke arah menantunya itu. Betul, nak. Kadang yang bikin sehat itu bukan cuma gerakannya, tapi kebersamaan. Kalau ada teman, badan dan hati sama-sama jadi lebih ringan. Kalimat sederhana itu membuat Winda tercekat. Ia menunduk, pura-pura sibuk menata rambutnya yang sedikit berantakan karena berkeringat. Ada rasa asing yang menggelitik hatinya. Kehadiran Pak Raharjo memang membuat kesepiannya berkurang. Sejak tinggal bersama, ia merasa tidak lagi benar-benar sendirian. Namun perasaan itu ia simpan rapat-rapat, tak berani ia tafsirkan lebih jauh. Pak Raharjo pun merasakan sesuatu yang serupa. Ia tidak pernah menyangka, tinggal serumah dengan Winda akan membuat hatinya kembali merasakan kehangatan keluarga. Winda bukan hanya menantu, tapi juga teman bicara, teman bercanda, bahkan kini teman senamnya. Ia sadar, ada batas yang tidak boleh dilewati. Tapi malam itu, ia hanya bisa tersenyum dalam hati, bersyukur karena setidaknya rumah ini tidak lagi sunyi. Setelah cukup beristirahat, Winda berdiri dari kursinya. Yah, aku mau mandi sebentar. Badan lengket banget. Abis itu aku langsung tidur ya, soalnya besok pagi warung harus buka lebih awal. Suaranya terdengar ringan, tapi ada nada lega yang jelas. Pak Raharjo mengangguk. Iya nak, ayah juga mau istirahat. Besok masih banyak kerjaan di kebun. Winda berjalan menuju kamarnya, sementara Pak Raharjo mematikan lampu ruang tamu. Sebelum masuk ke kamar masing-masing, mereka sempat saling menatap singkat. Ada senyum kecil di wajah mereka. Senyum yang mengandung rasa terima kasih sekaligus perasaan tak terucap. Malam itu keduanya tidur di ruang terpisah. Namun hati mereka sama-sama bergetar oleh pengalaman sederhana yang baru saja mereka lewati. Keesokan paginya, sinar matahari menembus jendela rumah. Winda sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sayur hasil kebun dan beberapa bahan tambahan, yang semalam dibawa dari pasar oleh Pak Raharjo. Warung kecil mereka tampak segar dengan sayuran yang ditata rapi. Saat mereka membuka pintu warung, beberapa tetangga langsung berdatangan. Wah, warungnya buka pagi-pagi sekali. Pas banget, saya mau masak sayur asem, kata seorang ibu sambil memilih tomat dan cabai. Winda melayani pembeli dengan senyum ramah, sementara Pak Raharjo membantu menimbang dan membungkus. Kehangatan yang tercipta malam sebelumnya seakan terbawa ke pagi itu. Mereka bekerja kompak, saling melengkapi tanpa perlu banyak bicara. Hasilnya, warung semakin ramai. Bahkan ada pembeli yang berkata, warung ini bikin enak, bukan cuma sayurnya yang segar, tapi orang-orangnya juga ramah. Saat semua pembeli sudah pergi, Winda menghitung uang hasil jualan pagi itu. Alhamdulillah ya, hasilnya lumayan banget. Kalau terus begini, bisa jadi tabungan buat nambah kebutuhan rumah. Pak Raharjo tersenyum sambil menepuk pelan bahu Winda. Iya nak, kita terusin aja kerja sama ini. Ayah seneng banget bisa sibuk bareng kamu. Rasanya rumah ini jadi hidup lagi. Winda hanya mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia buru-buru menunduk agar tak terlihat. Ia sadar, apa yang mereka jalani bukan sekadar rutinitas biasa. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka. Rasa saling membutuhkan, saling mengisi, dan saling menjaga agar kesepian tidak lagi berkuasa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang semakin akrab. Winda dan Pak Raharjo seperti menemukan pola hidup baru yang membuat mereka berdua betah berada di rumah. Pagi hari mereka buka warung bersama, siang Pak Raharjo mengurus kebun sementara Winda menata hasil panen, dan malam sering mereka habiskan dengan kegiatan kecil, entah menonton televisi, memasak bersama,
atau sekadar duduk di teras sambil bercerita. Kebersamaan itu terasa begitu wajar, seakan-akan mereka bukan hanya mertua dan menantu, melainkan sepasang sahabat yang saling mengerti. Namun, keakraban itu ternyata tidak luput dari sorotan tetangga. Beberapa kali Winda mendengar bisik-bisik ketika ia sedang melayani pembeli. Sekarang warung itu sering dijaga berdua ya? Kayak suami istri aja. Bisik seorang ibu sambil menahan tawa. Yang lain menimpali, iya aku juga lihat. Mertuanya sama menantunya kayaknya terlalu dekat. Apa nggak aneh ya? Winda pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya langsung ciut. Malamnya ia termenung lama, teringat kata-kata itu. Ada rasa takut sekaligus rasa bersalah yang tiba-tiba menyeruak. Di sisi lain, Pak Raharjo pun merasakan hal serupa. Suatu sore, seorang tetangga pria menyapanya sambil bercanda. Pak, enak juga ya punya menantu rajin. Bisa diajak kerja sama. Jangan-jangan nanti Bapak lupa kalau itu menantu, bukan istri. Candaan itu membuat wajahnya memerah. Ia hanya bisa tersenyum kaku, lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Dalam hatinya ia merasa tersentil. Apakah kebersamaannya dengan Winda sudah terlihat berlebihan di mata orang lain? Malam itu mereka berdua duduk di teras, tapi suasananya tidak seperti biasanya. Tidak ada canda, tidak ada obrolan hangat. Winda hanya menatap jalanan gelap di depan rumah. Sementara Pak Raharjo sesekali menarik napas panjang. Akhirnya Winda membuka suara. Yah, aku dengar beberapa tetangga ngomongin kita. Katanya kita kelihatan aneh. Terlalu sering bareng. Aku takut, ya. Suaranya bergetar, nyaris pecah. Pak Raharjo menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara pelan namun tegas. Nah, ayah juga dengar. Ayah ngerti perasaanmu. Tapi yang penting kita tahu batas, kita tahu apa yang kita lakukan. Ayah nggak pernah berniat macam-macam. Ayah cuma pengen kita sama-sama nggak merasa sendiri. Kata-katanya tulus. Tapi dalam hati ia sendiri sebenarnya goyah. Benarkah ia tidak menyimpan perasaan lebih dari sekadar kebersamaan? Air mata Winda menetes tanpa bisa ditahan. Ia mengusapnya cepat-cepat, lalu mencoba tersenyum. Aku juga nggak mau orang salah paham ya. Aku cuma merasa nyaman ada ayah di sini. Kalau nggak ada ayah, aku mungkin nggak sanggup jalani hidup sendiri. Ucapannya jujur, tapi juga penuh dilema. Ada perasaan hangat yang ia akui, sekaligus ketakutan besar bila rasa itu berkembang lebih jauh. Pak Raharjo terdiam, matanya berkaca-kaca menatap menantunya itu. Dalam hatinya ia tahu bahwa yang mereka alami bukan sekadar hubungan mertua dan menantu biasa. Ada ikatan emosional yang makin sulit diabaikan. Tapi ia juga tahu, langkah sekecil apapun yang salah bisa menghancurkan segalanya. Nama baik keluarga, harga diri, dan masa depan Winda. Malam itu, mereka duduk berdua dalam hening yang panjang. Tak ada jawaban pasti, hanya detak jantung yang sama-sama berdebar. Keesokan harinya warung kembali buka seperti biasa. Mereka berusaha berperilaku normal, seolah tidak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Senyum masih terukir di wajah mereka ketika melayani pembeli, tapi jauh di dalam hati ada kegelisahan yang makin kuat. Mereka tahu, kebersamaan ini bisa jadi sumber kekuatan, tapi juga bisa menjadi api yang sewaktu-waktu membakar bila tidak dijaga.